Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua Rombel PKN dan Pancasila. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan pertemuan kita yang perdana, yaitu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saudaraku yang berbahagia, pada pertemuan yang sudah berlalu dan tidak terasa kita hampir selama 2 bulan tidak bertemu, maka izinkan saya untuk menyampaikan melalui YouTube ini terkait dengan materi, yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk pada perkuliahan kita, saya mengucapkan selamat masuk di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan kepada saudaraku yang berbahagia, saya pesankan kepada diri saya dan teman-teman semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan. Pada pertemuan siang hari ini, teman-teman semuanya, kita akan masuk pembahasan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila kita ketahui bagi negara Indonesia adalah sebagai landasan ideal atau landasan ideologi atau landasan cita-cita dari bangsa dan negara Indonesia. Karena sifat dari Pancasila ini yang merupakan sesuatu yang sangat fundamental, maka yang bertugas untuk mewujudkan secara konkret yang merupakan ideologi dari bangsa dan negara Indonesia ini adalah wajib dihadirkan tentang namanya landasan konstitusional. Landasan konstitusional yang digunakan oleh negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini baru muncul kelahirannya setelah tanggal 17 Agustus, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat seluruh warga negara Indonesia, baik sebagai lembaga negara Indonesia maupun sebagai individu. Dan hukum dasar tertulis ini merupakan hukum tertinggi atau sering disebut dengan istilah sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Dan hukum dasar tertulis ini memiliki sifat memuat aturan pokok dan di negara Indonesia terdiri dari 37 pasal. Tadi saya jelaskan tentang bahwasanya sebuah negara itu wajib memiliki landasan ideal dan landasan konstitusional. Nah, landasan konstitusional negara Indonesia itu menggunakan konstitusi tertulis. Sedangkan jenis dari konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dan apa dampaknya dari pilihan-pilihan tersebut bisa dilihat di PowerPoint yang ada. Kemudian masuk pada slide ketiga, bahwasanya letak konstitusi negara Indonesia itu bukan pada batang tubuhnya, tetapi perlu diingat terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi landasan konstitusional negara Indonesia itu terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat apa saja? Pertama, sumber motivasi dan aspirasi. Yang kedua, sumber cita hukum dan cita moral. Yang ketiga, nilai universal dan lestari. Masuk pada slide selanjutnya,
Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ternyata di setiap alinianya memiliki makna. Alinea pertama memiliki makna objektif dan subjektif. Alinea kedua tingkat menentukan sampai kaitan sejarah. Alinea 3 motivasi material dan pernyataan kemerdekaan. Alinea keempat tujuan nasional, asas politik, dan asas falsafah negara. Dan keseluruhannya 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat: pertama sebagai persatuan, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan rakyat, keempat ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Slide terakhir pada pertemuan pertama ini yaitu hubungan pembukaan dengan batang tubuh. Kedudukan pembukaan berbeda dengan batang tubuh. Pembukaan merupakan pokok kaidah fundamental negara, yaitu terjadinya ditetapkannya para pendiri negara yaitu PPKI. Yang kedua, isinya memuat dasar falsafah negara Pancasila, asas politik negara, republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, tujuan negara Republik Indonesia, yaitu pembukaan menetapkannya adanya Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan mengganti isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk pertemuan pertama kali ini. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.